Banyak yang berkomentar dan bertanya, kenapa masih Katolik? Bukankah ada begitu banyak dosa dalam gereja? Bagaimana mungkin suatu gereja dikatakan suci, jika para imam bahkan hingga paus pun hidup dalam kesalahan? Dan soal ajaran, bukankah Katolik itu penuh tradisi manusia, menyembah patung, menuhankan Maria, bahkan tidak alkitabiah? Saya paham pertanyaan-pertanyaan itu. Saya juga pernah bergumul dengan semuanya. Semua pertanyaan di atas tampaknya logis dan sangat ambisius. Tapi inilah jawabanku. Saya tetap Katolik, bukan karena semua umat Katolik itu suci, tapi karena saya tahu saya sendiri rapuh dan butuh rahmat Tuhan. Dan rahmat itu saya temukan di dalam gereja ini. Di dalamnya saya menemukan kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Jika dosa membatalkan kebenaran, maka kita harus mulai dengan Alkitab. Apakah kamu yakin bahwa Alkitab ditulis oleh orang-orang yang semuanya suci? Yang kamu yakini Alkitab itu benar karena ditulis dan diilhami Allah. Daud penulis Mazmur berzina dan membunuh, tapi kamu masih mengutip Mazmurnya. Salomo punya 700 istri dan 300 kundik, tapi Amsalnya masih dibaca. Petrus menyangkal Yesus, tapi suratnya dikhotbahkan di semua gereja di dunia. Aneh, dosa mereka tidak membatalkan tulisan mereka. Tapi, dosa seorang imam Katolik dianggap cukup menghancurkan seluruh gereja. Tuhan mampu mengilhami orang untuk menulis kitab suci. Kenapa Ia tidak mampu mengilhami orang untuk menjaga dan melindungi gereja yang didirikannya? Kebenaran tetap benar, meskipun diucapkan oleh seorang berdosa, dan kesesatan tetap salah, meskipun dikemas oleh orang yang tampaknya suci. Yesus sendiri tidak membangun gereja di atas manusia sempurna. Ia memilih Petrus yang impulsif, Thomas yang ragu, bahkan Yudas si pengkhianat. Meski demikian ia tetap berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius pasal 16 ayat 18. Kalau Kristus saja tidak ragu mempercayakan gerejanya kepada manusia lemah, siapa kamu yang menolak gereja karena dosa orang di dalamnya? Atau mungkin kamu sedang menuntut gereja yang lebih suci dari rancangan Kristus sendiri? Lalu tuduhan lain pun muncul. Katolik menyembah patung, tapi kami tidak menyembah patung. Patung adalah simbol, pengingat. Biarlah Tuhan sendiri yang mengetahui isi hati kami ketika berdoa di depan patung. Kami hanya menyembah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentang Maria, kami tidak menuhankannya, kami menghormatinya, karena Tuhan sendiri menghormatinya. Dia adalah Bunda Tuhan, dan dalam Injil ia berkata, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Lukas pasal 1 ayat 48. Kami berdoa kepadanya bukan karena dia Tuhan, tapi karena seperti di Kana, dia tahu bagaimana membawa kami kepada Yesus. Lalu ada yang berkata, Katolik tidak alkitabiah. Tapi tahukah kamu, gereja Katoliklah yang mengkanon dan menjaga Alkitab selama berabad-abad. Dan jauh sebelum Alkitab dibukukan, tradisi suci sudah mewartakan Injil. Seperti kata Rasul Paulus, "Berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis." Saya tetap Katolik, karena di dalam misa saya menerima Yesus sendiri, tubuh dan darahnya. Karena dalam pengakuan dosa, saya mendengar suara pengampunan. Dosa-dosamu telah diampuni. Karena dalam sejarah gereja, saya tidak hanya melihat kelemahan manusia, tapi juga jejak kekudusan dalam para orang kudus, para martir, dan umat sederhana yang setia. Dan ketika gereja jatuh, gereja Katolik adalah satu-satunya yang berani mengakuinya. Dengan tobat kolektif, liturgi permohonan ampun, dan sakramen pengakuan dosa. Bukan demi citra, tapi karena kami percaya kebenaran Kristus tidak runtuh oleh dosa umatnya. Justru di sanalah rahmat menjadi nyata. Jadi teman-teman terkasih, jika kamu mencari gereja tanpa dosa, kamu tidak mencari gereja. Kamu sedang mencari fantasi spiritual yang nyaman untuk egomu sendiri.
Tetapi jika kamu mencari kebenaran yang disertai salib, yang menyembuhkan tanpa menghakimi, yang tetap berdiri meski diterpa badai sejarah, inilah gereja itu. Inilah gerejaku. Inilah imanku. Inilah rumahku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20.